Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan aku Rahma Wahyu. Kita kembali di channel YouTube aku. Sesuai janji aku kemarin, sekarang aku mau mengomentari beberapa cerita ya. Cerita yang kemarin aku udah lama banget mau review cerita. Aduh, sudah tenggelam ceritanya. Mana ya? Waduh. Udah lama banget deh. Kapan ya? Hmm, Wah, ini dia. Aku buka open member yang kemarin. Mari kita cek yang pertama kali kirim. Nah, ini namanya UEK. Yuk kita klik. Mana yang mau di review? Ini ceritanya cuma satu, jadi ini aja. Gak ada lagi. Oke, covernya lumayan bagus sih, menggambarkan ini ya, he is Wayan, orang Bali. Jadi ada pura, terus ada siluet orang yang memakai baju khas Bali ya. Aduh, ganggu banget ini. Nah, ini ya lumayan lah covernya. Kita baca dulu proofnya. Seseorang yang bukan milikku, hanya seseorang yang menginspirasi aku untuk menulis. Hanyalah sebuah khayalan semata, sebuah kenyataan yang kurubah menjadi imajinatif. Ayu, gadis aktif berprestasi yang bertemu dengan seorang cowok bernama Wayan yang selalu menjadi buronan guru BK. Wayan adalah salah satu siswa aktif namun kelakuan minus. Ayu berusaha dekat dengannya dan menjadi sahabatnya. Ayu jatuh hati dengan sifat penyayang dari Wayan dan berbakti kepada orang tua, juga taat beragama. Namun Wayan lebih memilih gadis lain yang lebih cantik. Duh, kasihan banget. Apa Ayu akan mundur dan membiarkan Wayan bahagia dengan gadis lain? Cinta mengubah segalanya, termasuk mengubah dirimu sendiri. Termasuk dirimu sendiri. Ayu Agni. Oke, lumayan menarik proofnya. Oke, langsung kita baca aja chapter pertama. Nah, ini happy reading. Oke, judulnya hiu besik. Apaan tuh ya? Gak tahu. Oke, wah, aku seneng kalau baca tulisannya kayak gini, rapi banget tulisannya. Seorang gadis cantik yang berjalan di koridor sekolah menuju ruang kepala sekolah, dan beberapa saat yang lalu bel sudah berbunyi dan dia belum menemukan ruangan tersebut. Oke, ini satu kalimat tapi panjang banget. Mungkin bisa dipecah menjadi beberapa beberapa kalimat ya. Jadi jangan jadi satu kalimat. Seorang gadis cantik berjalan di koridor sekolah. Titik. Dia menuju ruang kepala sekolah. Titik. Gini. Ketika dia menuju ruang kepala sekolah, gimana ya? Beberapa saat yang lalu bel sudah berbunyi. Beberapa saat yang lalu bel sudah berbunyi, tetapi gadis itu tetap menuju ruang kepala sekolah atau gimana gitu ya. Pokoknya dipisahlah jadi beberapa kalimat. Ini kalimatnya terlalu panjang banget. Dan ini satu kalimat satu paragraf. Kalau
bikin paragraf itu minimal 3 kalimat ya. Kalau 1 kalimat 1 paragraf itu sebenarnya nggak etis aja, nggak enak dilihatnya. Kemudian karena dia gelisah dan tak menemukan ruangan tersebut, tiba-tiba seseorang dari awal berlawanan dengan kecepatannya berlari menabrak gadis itu. Ini sama juga ya, kayaknya bisa diganti dijadiin 2 kalimat gitu. Itu aja, tapi tulisannya lumayan rapi, jadi ini bagus banget. Aku suka tulisan yang kayak gini, maksudnya huruf besar dan huruf kecilnya itu udah cocok. Terus habis itu ini dialog tagnya juga udah cocok. Jadi nanti kapan-kapan aku bahas tentang dialog tag ya. Ini kalau ada tanda dialog seperti ini, kalau ada kata yang mengikuti dialog ini kan ucap cowok itu, nah ucapnya itu huruf kecil. Ini udah benar. Maaf ya, banyak yang ngecat aku. Nah ini harusnya dia tuh yang gak lihat jalan, gumam gadis itu kesal, yang menoleh ke belakang melihat cowok meninggalkannya. Oke, secara PWB-nya aku sudah suka sama cerita ini, tapi dia gaya bahasanya itu masih sedikit aneh. Maksudku kurang mengalir gitu loh. Jadi ya itu tadi, terlalu panjang, kata-katanya itu terlalu panjang, bisa dipecah menjadi beberapa kalimat, jangan hanya jadi 1 kalimat yang panjang banget. Itu nafasnya bisa ngos-ngosan kalau baca. Dan itu agak aneh gitu kan rasanya. Harusnya dia tuh yang gak lihat jalan, gumam gadis itu kesal. Dia menoleh ke belakang dan melihat cowok yang meninggalkannya tadi. Kayak gitu kan, lebih enak gitu. Kalau terlalu banyak anak kalimat itu gak enak rasanya. Dari situ hanya diam karena ini aku juga sebenarnya diksiku masih monoton banget. Tapi kalau kalian harus tahu yang benar ya. Kalau misalnya ini udah ada kata gadis itu di paragraf di bawahnya itu jangan pakai kata gadis itu lagi. Misalnya pakai ciri-cirinya lah. Misalnya ini tokohnya tadi namanya siapa ya? Misalnya ini belum dikasih tahu nama tokohnya ya. Ya bilang aja namanya, misalnya tadi siapa tadi namanya, Ayah apa siapa ya? Itu terus habis itu dikasih tahu ciri-cirinya lah, gadis berambut panjang itu, atau gadis cantik itu, atau kayak gitu-gitulah pokoknya ciri-cirinya dari gadis itu, biar gak gadis itu doang. Mungkin bisa diganti selain kata gadis itu ya. Gadis itu hanya diam karena tak ada jawaban darinya. Ia berbalik dan menolong gadis itu. Rasa bersalah menghinggapi hatinya, memutuskan untuk menghampirinya. Oke, rasa bersalah menghinggapi hatinya, memutuskan untuk menghampirinya. Ini nggak ada subjeknya. Jadi seperti yang kita pelajari kemarin, kalau kita bikin kalimat itu harus minimal ada subjek dan predikat. Jadi kalau rasa bersalah menghinggapinya, sehingga dia memutuskan untuk menghampirinya. Nyanya itu siapa? Di sini adanya 2. Itu kalimat jadi ambigu kan? Siapa yang merasa bersalah, siapa yang menghampiri, siapa itu siapa gitu kan, kita nggak tahu kan ya. Sorry ya, gue nggak kelihatan tadi, gue buru-buru soalnya ucap cowok itu yang berbalik menolong gadis yang tersungkur di lantai. Oke. Iya, ini sama ya, kalau iya itu harus ada, habis iya itu sebaiknya ada koma. Kalau enggak itu harusnya mungkin sebaiknya dipakai pakai kata NGGAK ya. Enggak pakai bahasa SMS. Nah, ini dialog tagnya salah. Jadi kalau jawab itu harus
karena ini dialog teks jadi pakai koma, petik terus habis itu ada spasinya, jangan lupa. Tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah, nggak separah yang kemarin. Ini gue nggak lihat lo, kan ada komanya kan. Kita tuh supaya tahu kalau ada koma atau nggak ada koma itu dibaca aja. Kalau dibaca pasti ketahuan kalau ada komanya, kalau ada jedanya itu pasti kerasa. Kata cowok itu sadar dan gadis itu belum pernah ia lihat sebelumnya. Ini kata cowok itu, mungkin habis kata cowok itu cowoknya dikasih ekspresinya, misalnya cowok itu memandangi gadis itu dari atas sampai bawah. Kemudian dia menyadari bahwa cowok itu memandangi gadis itu dari atas sampai bawah. Rasanya aku belum pernah melihat gadis ini. Siapa ya, atau gimana gitu ya. Maksudnya yang agak mengalir gitulah bahasanya. Ini anak kalimatnya itu terlalu banyak. Ya, aku baru di sini. Oh iya, aku lagi cari ruang kepala sekolah. Kamu tahu nggak? Kamu tahu di ruangannya di mana? Oh, ruang kepala sekolah dari sini lurus saja mentok ke ada ruangan. Nah, itu ruangannya. Oh iya, makasih, jawabnya dan meninggalkannya. Namun jangkung. Kamu ngapain? Tanya gadis itu berusaha melepaskan tangannya. Nama lo siapa? Gadis itu terhanyut dengan tatapan mata dan senyuman dari cowok yang memiliki lesung pipit. Cowok itu heran dengan tatapan yang diberikan gadis itu. Baru kali ini ada yang menatapnya begitu. Nah, itu dia. Keduanya menoleh ke arah suara dua orang pria parubaya yang berlari ke arah mereka. Cowok itu terkejut dan langsung berlari mengajaknya juga bersembunyi di gudang. Aku mau ke ruang kepala sekolah. Aku gak mau ikut sama kamu, ujar gadis itu pada cowok yang berjongkok di sebelahnya. Dengerin. Ya, itu guru BK, kalau ketangkep gimana? Lagian lo juga terlambat kan ya? Lanjutnya, benar juga jika ia tak bersembunyi mungkin ia akan diberi hukuman. Diberi. Oke, kata berimbuan di itu gak pakai spasi. Diberikan itu gak pakai spasi. Kalau yang pakai spasi itu menunjukkan nama tempat, biasanya pakai spasi. Kalau ini kata berimbuan jadi gak pakai spasi. Gadis itu hanya menganggukkan kepalanya. Keadaan terasa aman, mereka keluar dari gudang. Ini kayaknya harusnya jadi dua kalimat. Gadis itu menganggukkan kepalanya. Setelah setelah keadaan terasa aman, mereka keluar dari gudang. Oke. Kamu tahu sekarang hari apa? Tanya pria parubaya berkumis yang sedang berdiri di depan mereka berdua. Hari Kamis, Pak. Paknya lagi-lagi Pak itu kata sapaan jadi huruf besar. Hari Kamis, Pak gitu. Iya, kamu udah benar, saya tanya. Dia, ujar Pak Boy pada gadis itu yang menunjuk ke depan wajah cowok itu. Ya Pak, kalau kamu tahu sekarang hari Kamis, kenapa kamu salah pakai bajunya? Tanya Pak Boy pada cowok itu. Lupa Pak. Wayan, kamu itu lupa terus ya. Habis itu terlambat hampir setiap hari. Kata pria parubaya itu yang bernama Boy, yang tertulis di bros yang dikenakannya. Oke, ini ada yang lagi, jadi ada dua anak kalimat. Itu dipisah aja kayak gitu ya. Seperti yang aku kasih tahu tadi. Yang lagi, yang frustasi karena sifat anak didiknya satu ini, pria itu menggelengkan kepalanya karena cowok itu adalah langganan BK di sekolah. Ya pokoknya ini bahasanya masih kurang mengalir. Itu aja menurut aku. Tapi Pak, saya gak pernah bolos Pak. Ini udah ada Pak di depan, jadi gak usah kasih Pak lagi di belakang. Jawabannya dengan bangganya. Ia sering terlambat, namun ia aktif di kelas. Nah ini kalau yang di kelas ini baru dipisah, tapi ini malah digabung ya. Di kelas dan tak pernah bolos pelajaran. Pak Roy akui itu, namun tetap saja ia kadang berbuat onar di sekolah. Nah ini benar yang di sekolahnya.
Saya bosan lihat kamu terus ucap. Nah, ini pakai koma. Koma, lihat kamu terus, koma, petik baru ucap. Jadi nggak pakai titik ya. Pak Boy berlalu dari lapangan meninggalkannya dengan gadis itu. Mereka berdua dihukum itu gak pakai spasi di lapangan hormat di depan dinya pakai yang ini pakai spasi di depan tiang bendera. Wayan itu nama cowok manis berlesung pipit itu. Wayan adalah nama cowok manis berlesung pipit itu. Kan udah ada itu lagi kayak nggak enak. Titik. Alasan ia dihukum adalah karena pakaian alasan dia dihukum gak pakai spasi ya, karena salah pakaian. Karena hari ini hari Kamis. Karena jadi gini. Alasan dia dihukum adalah karena dia salah kostum gitu kan. Titik. Hari ini hari Kamis. Seharusnya dia pakai pakaian adat. Titik. Kayak gitu. Saya juga bosan. Bapak lihat terus. Balas Wayan. Nah, balas itu koma ya. Sebelum balas ada petik kan, Bapak terus. Ini nggak boleh titik tapi koma. Salah. Wayan dan beruntung Pak Roy sudah jauh dari tempat berdiri. Mereka berdiri. Bingung aku, Wayan dan beruntung maksudnya apa ya? Wayan yang beruntung kali ya. Ya langsung aja kita baca. Gadis yang diseretnya itu nggak pakai spasi, diseretnya ke dalam masalah hari ini hanya diam, tak ada sepatah kata dari bibir manisnya. Sinar mentari terasa sangat menyengat, keringat sudah bercucuran, masih di posisi yang sama mereka berdua hormat ke bendera. Ya ini lumayan bagus lah kata-katanya. Lo belum jawab pertanyaan gue. Gadis yang mengenakan kebaya putih itu menoleh dan menatap cowok itu yang membuatnya mendongakkan kepala. Mungkin ini bisa dipecah jadi 2 kalimat seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi sebaiknya kalimat itu pendek aja, subjek, predikat, objek, dan punya 1 anak kalimat aja. Seperti itu. Dan kalau paragraf itu minimal ada 3 kalimat. Nama lo siapa? Ayu Agni. Oh ya, Ayu ya namanya, bukan Ayah. Nama gue cewek itu tersenyum ke arah. Ini elipsis. Kalau ada elipsis yang seperti ini, itu titiknya ada 4 dan gak dikasih spasi. Cewek itu langsung fokus hormat di hati kecil Wayan merasa bersalah dengan membawa masalah kepada gadis itu. Ayu, ini titiknya 1 aja ya. Panggil suara menghampiri mereka berdua. Gadisnya dengan rambut ikal itu menghampiri Ayu dan menarik tangannya. Gadis lainnya membawakan tasnya. Wih, gadis. Mungkin bisa diganti pakai kata ganti lainnya. Yuk, kita cari lo, biar gue yang anterin ya. Jawab gadis yang menarik tangannya yang membawa pergi dari lapangan. Wayan hanya diam dan memperhatikan para gadis itu menjauh dari tempatnya. Belum sempat mengatakan namanya pada Ayu, boleh juga. Sejak kapan lo di sana? Tanya Wayan pada temannya ada di belakangnya. Cowok yang menjadi sahabatnya itu selalu datang untuk membantunya di saat ia dihukum. Itu siapa, Yan? Tanya T-nya, huruf kecil ya. Tanya cowok yang memperhatikan gadis itu. Dan tentu saja Ayu yang diperhatikan oleh temannya. Ini pokoknya gaya bahasanya masih agak kaku. Anak baru ini titik ya. Masa Wayan kenal
koma, kenalin dong. Tak semudah itu Ferguson, koma, kata Wayan dengan gaya sombongnya berlanjut di lapangan. Gadis yang tadi menarik perhatiannya untuk pertama kali dan membuat hari ini penasaran. Ini kan kayak gini. Kalimatnya terlalu panjang. Tak semudah itu Ferguson, kata Wayan dengan gaya sombongnya. Dia beranjak dari lapangan dan gadis tadi menarik. Dia beranjak dari lapangan dan gadis tadi menarik perhatiannya untuk pertama kalinya. Dia beranjak dari lapangan Gadis tadi menarik perhatiannya untuk pertama kali dan membuat hari ini penasaran. Hari ini penasaran. Dan membuat hari ini menyenangkan. Mungkin ya, kalau penasaran kayak aneh gitu maksudnya. Hari ini penasaran dan membuat dia penasaran gitu kali. Masa hari ini yang penasaran. Ini B-nya besar ya. Beberapa gadis mengobrol tentang anak baru itu dan mendengar beberapa hal yang membuatnya penasaran. Nah, ini penasaran lagi. Coba diganti pakai kata lain biar diksinya nggak monoton. Kalian tahu nggak anak baru yang sering dapat juara lomba sloka ya? Iya nih, ini I-nya huruf besar ya. Bener, dia punya julukan jagoan puisi kan ya, sering menang lomba baca puisi, jawab siswi lainnya. Mungkin pintu hatinya kini perlahan terbuka dengan mendengar celotehan dari siswi tersebut. Kayak tadi ya, harus dipecah menjadi beberapa kalimat biar nggak terlalu panjang. Jam istirahat pun tiba. Pun itu harus ada spasi. Pun itu adalah sinonim dari juga ya. Jadi harusnya ada spasi. Pun tiba. Miss Wati, guru bahasa Inggris itu nama negara, jadi harus huruf besar. Menuliskan soal untuk pekerjaan di rumah di spasi rumah pada muridnya. Beberapa siswa menuliskannya. Ini udah menuliskan, di sini diganti dengan kata lainnya, jangan menuliskan lagi. Di buku latihannya dan yang lainnya melenggang keluar, ada yang memfoto tugasnya dengan handphonenya. Ada yang memfoto tugas kali ya, jangan kebanyakan katanya. Ada yang memfoto tugas dengan handphonenya. Setelah selesai, S-nya besar. Setelah selesai, Miss itu kan nama panggilan orang ya, jadi huruf besar. Miss Wati huruf besar beranjak pergi dari kelas itu. Kelas yang terkenal dengan sekumpulan anak-anak nakal gitu. Jadi kalau ini kebanyakan kata yang jadi kata keterangannya itu jadi anak kalimat dan itu bikin terlalu panjang. Ngantin yuk, ajak Adit pada temannya yang masih serius dengan bukunya. Iya lo, serius amat, Yan. Lo ya serius amat, Yan, kata Yan, kata Adi pada Wayan yang menyalin beberapa soal pada buku tulisnya. Oh iya, jelas. Jawabnya sambil tersenyum dan berdiri dari tempat duduk dan mengemas barang-barangnya. Lalu ia pergi keluar kelas. Tak biasanya seperti itu karena penasaran mereka spasi pun mengikuti cowok itu. Stop. Gak salah nih, tanya Gus Reza pada Wayan. Apanya yang salah, tanya Wayan pada temannya. Yang aneh aja lo masuk ke perpustakaan, kata Adit. Wayan tak peduli, namun ia menerobos cepat masuk ke dalam perpustakaan, tidak peduli apa kata teman-temannya. Dengan telaten ia melepas sepatunya sesuai aturan perpustakaan. Ia melihat Ayu sendirian duduk di sana, di spasi sana, sedang menulis di bukunya. Wayan masuk ke perpustakaan dan menghampiri Ayu. Gadis itu sendirian.
ini ya, menghampiri Ayu yang sendirian dari belakang. Titik. Ia melihat Ayu yang sedang menulis beberapa puisi. Lo ngapain tumben? Tanya gadis yang sedang menghampiri Wayan. Sangat membingungkan jika harus menjawab apa, karena ia pertama kali ke perpustakaan. Ayo udah selesai kan? Selesai koma kan? Koma spasia kan? Tanya gadis itu pada Ayu yang menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Put, lo tahu ngomong sesuatu sama... Put, koma, gue mau ngomong sesuatu sama lo, kata Wayan sambil menarik pergelangan tangannya, titik, dan membawanya agak menjauh. Itu boleh deh, tapi nggak usah pakai koma, kata Wayan sambil menarik pergelangan tangannya, titik. Dia membawa gadis itu apa siapa gitu yang dibawa ya, agak menjauh. Jangan lupa titik. Apaan sih, Yan? Sebentar lagi masuk nih. Apaan sih, koma, Yan? Sebentar lagi masuk nih. Nah, kalau dibaca itu pasti kelihatan jedanya. Itu terus pakai titik 4 ya. Titiknya ada 4. Oh iya, koma. Ingat, lo itu belum bayar uang kas. Ya, jadi koma, jadi siapin uangnya, oke? Uangnya, koma, oke? Ucap gadis berambut ikal itu yang tugasnya menagih. Ucap gadis berambut ikal itu, titik, tugasnya adalah menagih uang kas pada teman-teman sekelasnya. Ayo you, kata sapaan jadi pakai huruf besar. Kita keluar sebentar lagi, Bel. Ayu hanya menurut dan mengikuti temannya keluar dari sana. Putri dan Ayu keluar dari perpustakaan dan melihat beberapa teman dari Wayan. Lo semua ingat ya, koma, kalian belum bayar uang kas, ucap Putri pada mereka sambil menunjuk satu persatu ke wajah mereka. Ke wajah ini udah mereka di bawah diganti dengan kata lain lah ya, misalnya apa ya, ucap Putri pada mereka sambil menunjuk wajah gerombolan itu satu persatu. Ya, ntar gue bayar deh, koma, kata Gus Reza padanya, dan yang lainnya mengeluarkan isi dompetnya, dan ya Gus Reza padanya, titik. Yang lain mengeluarkan isi dompet dan memeriksa uang mereka terlebih dahulu gitu ya. Ini nyanya itu dikurangin aja katanya nyanya. Yang lain, ingat ya, gue tunggu di kelas, ucap sang bendahara yang selalu menagih uang kas. Sekali lagi gak boleh nyicil gitu. Selalu menagih uang kas sekali, gak boleh nyicil. Put, yang tadi itu siapa? Tanya Ayu pada sahabat Putri sejak SD itu singkatan huruf besar semua ya, dulu hingga mereka bertemu hari ini. Oh, koma, pakai huruf besar ya O-nya. Mungkin gak usah pakai U, oh aja. Oh, dia, jangan. Oh dia, koma, jangan dekat-dekat sama dia. Soalnya dia tuh buronan MPK, kata Putri. Tapi kayaknya dia baik deh. Ini katanya sebelum kata koma ya. Nanti kita bahas deh tersendiri tentang dialog teks sama huruf besar dan penggunaan huruf besar dan huruf kecil ya. T-nya besar ya, tapi kayaknya dia baik deh. Titik. Iya sih emang. Tapi lo tetap aja hati-hati ya, kata Putri. Kata Putri. Putri lagi. Mungkin diganti. Jadi kata lain, kata Putri. Sahabat Ayu itu berjalan menuju tangga. Ini udah menuju lagi. Berjalan menyusuri tangga menuju kelasnya. Belum bel, padahal Ayu duduk lebih dulu. Di dekat kelasnya terdapat tempat duduk.
nggak enak ya, gimana ya, belum bel padahal oh mungkin ini maksudnya yang Putri nih ya, karena dia ke kelas. Bingung deh, ayo duduk lebih dulu di dekat kelasnya. Terdapat beberapa tempat duduk yang mengeluarkan buku dan mengeluarkan buku. Ayo duduk lebih dahulu di dekat kelasnya. Terdapat tempat duduk. Ini kayaknya perlu dipotong. Ayo duduk terlebih dahulu di depan kelasnya, titik. Terdapat tempat duduk. Ini terdapat tempat duduk mengeluarkan kelas mengeluarkan buku. Bingung gimana ya. Dan lagi ini ada berapa kalimat, ini ada berapa anak kalimat di sini. Ayo terlebih dahulu duduk di dekat kelasnya. Terdapat tempat duduk. Aku bingung gimana caranya berbagi kalimat ini ya. Ayo duduk di bangku yang kosong, kayak gitu kali ya, atau gimana gitu, tempat duduk. Bingung. Ayo duduk di bangku yang kosong. Dan lalu dia mengeluarkan buku kecil dan menuliskan beberapa kata di sana. Ayu heran dengan temannya yang mengatakan kalau cowok yang berlusung pipi itu tidak baik. Menurutnya cowok itu baik dan juga manis. Titik. Hanya penampilannya saja yang acak-acakan. Ayu hanya menggeleng dan tersenyum jika mengingat kejadian tadi pagi. Ayu berjalan menuju kelas. Ini udah Ayu ini udah masuk kelas belum sih? Belum ya, dia itu duduk di depan kelas. Oh, ini maksudnya gini, Ayu duduk di depan kelas. Di depan kelas Ayu itu ada tempat duduknya, terus dia duduk di situ. Oh, aku baru paham maksudnya dia. Jadi karena belum bel, Ayu memilih duduk di depan kelas. Kebetulan di depan kelasnya itu ada tempat duduk yang cukup nyaman atau gimana gitu ya. Dan di sana dia mengeluarkan buku kecilnya dan menulis berapa kata di sana. Terus Ayu berjalan ke kelasnya. Ayu berjalan ke kelas, gak usah pakai katanya ini ya, kebanyakan katanya. Ayu berjalan menuju kelas ketika ia di ambang pintu kelas. Ketika dia di ambang pintu, ada yang memanggil namanya. Ayu, nah gitu. Bersambung. Not Wayan adalah nama depan untuk anak pertama atau sebagai penanda bahwa anak yang lahir lebih dulu dari saudaranya yang lain. Biasanya Wayan digunakan untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Di Bali, nama itu sangatlah banyak digunakan terutama di kalangan masyarakat desa yang masih kekal dengan kepercayaan nama itu. Zaman telah berubah, nama spasi pun ya, berubah menjadi putu atau gede, terlihat lebih modern dan banyak digunakan oleh masyarakat karena zaman sekarang jarang terdengar nama Wayan dari masyarakat setempat sebagai generasi milenial setempat. Sebagai generasi milenial, autor membuat cerita seorang yang bernama Wayan di era modern ini. Oke. Kita komentari tentang alurnya. Sebenarnya kalau kita baru baca satu chapter itu agak susah untuk mengetahui ini cerita bagus atau enggak. Tapi kalau komentar aku dari cerita ini, pertama, kalau EB-nya udah lumayan banget daripada yang kemarin. Walaupun masih ada beberapa yang salah, tapi ya nggak terlalu mengganggu mata. Kemudian
apalagi ya, gaya bahasanya kurang mengalir, kata kalimatnya itu banyak yang ambigu. Mungkin sebaiknya belajar nulis kalimat yang efektif, maksudnya kalimat yang satu yang ada dua anak kalimat aja, satu anak kalimat aja. Jadi ada induk kalimat dan anak kalimat, kemudian ada subjek dan predikatnya, kayak gitu. Jangan terlalu banyak anak kalimat, itu aja. Biasanya kalau kalau kita nulis itu kayaknya ceritanya tulisan kita udah bagus, tapi kalau kita baca lagi, apalagi waktu misalkan dibaca gitu ya, itu pasti kerasa ada yang aneh dari tulisan itu. Coba deh nanti kalau habis nulis tuh dibaca. Kemudian apalagi ya, kalau dari alurnya pembukaan ini Wayan tuh kayaknya anaknya bad boy. Kalau dari kesannya aku baca ceritanya, Wayan itu bad boy. Terus Wayan itu suka masuk BK. Tapi ini kayaknya settingnya di Bali ya. Kalau nggak tahu sih, nggak ada settingnya. Tapi kalau pakai nama Wayan emang di Bali ya. Terus habis itu hari Kamis pakai baju adat, kemungkinan emang di Bali ya. Kalau di Bali itu emangnya pakai bahasa lo gue, aku nggak tahu sih. Tapi kalau di Surabaya, di Jawa Timur ya, terutama di Jawa Timur sama Jawa Tengah itu kita nggak ada yang pakai bahasa lo gue. Jadi kalau teman-teman mau nulis setting yang bukan di Jakarta, coba dipikirkan dulu apakah di setting itu apakah di tempat itu tuh emang bahasa lo gue itu bisa dipakai buat bahasa sehari-hari gitu. Kalau kita di Jawa nggak ada yang pakai bahasa lo gue, pakai bahasa Jawa, malah diajarin misuh. Kalau baru datang ke Jawa tuh kamu nggak boleh pakai bahasa lo gue, itu orang Kutit. Oke, biar ini lebih membumi aja dengan ceritanya. Soalnya kan kalau settingnya di Bali, coba di riset lagi apakah mereka bakal pakai di sana itu pakai bahasa lo gue atau enggak. Kalau setahu aku sih yang pakai bahasa lo gue itu Jakarta, Bandung itu pakai bahasa lo gue. Kalau di kota-kota di daerah-daerah gitu biasanya jarang pakai orang pakai bahasa lo gue itu. Terus apalagi ya, kalau menurut alurnya sih belum kelihatan, tapi ini ceritanya ya lumayan menarik lah, Wayannya itu. Oke, itu aja, aku baru baca chapter pertama, tapi mungkin gaya bahasanya yang perlu diperbaiki itu terutama. Kalau yang lain-lain udah lumayan. Oke, cukup untuk review kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.